Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Reni, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil prototipe yang kami buat selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan yang diberikan oleh Ibu Reni. Langsung saja ke presentasi kelompok kami. Di prototipe yang kami buat ini, kami beri nama Nataro. Nataro itu singkatan Nugget Potato Kayu Aro. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman kelompok saya. Di sini kami berdua untuk membuat prototipe ini. Saya Irfan Setiawan dengan NIM F1E121051 dan kawan saya yaitu Odista Dwi Putra dengan NIM F1E121149. Langsung kita mulai aja presentasinya. Oke, di sini ada 4 bagian atau 4 sub judul. Yang pertama yaitu petani kayu aro, petani kentang kayu aro. Yang kedua latar belakangnya. Yang ketiga cara pembuatan dan yang keempat adalah desain packaging kemasan. Oke. Untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Odista. Kepada Odista, saya persilakan. Oke, yang pertama, petani kentang kayu aro. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra produksi komoditas kentang di Provinsi Jambi, di mana jumlah produksi kentang di Kabupaten Kerinci pada tahun 2009 yaitu 58.377 ton. Kecamatan Kayu Aro termasuk salah satu daerah produksi kentang terbesar di Kabupaten Kerinci. Kecamatan ini berada di dataran tinggi di sekeliling kaki Gunung Kerinci. Kondisi agroklimat daerah ini cocok untuk ditanami berbagai tanaman sayuran seperti kentang, kubis, cabai, dan bunga kol. Tujuan pemasaran kentang kayu aro tidak hanya pada pasar induk di Kabupaten Kerinci, namun juga ditujukan pada pasar induk di berbagai daerah Sumatera bagian selatan. Kementerian Pertanian, Kementan, memberikan perhatian cukup besar untuk pengembangan budaya komoditas hortikultura di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di tahun 2019, alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan sayuran dan buah-buahan sebesar 53 miliar rupiah untuk dimanfaatkan secara tepat sasaran sehingga dapat berdampak pada peningkatan produksi serta kesejahteraan petani. Berkat program tersebut, menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra produksi sayuran yang berkembang, semakin maju. Reno Effendi, petani kentang dari Kecamatan Kayu Aro, mengungkapkan menanam kentang varietas granula seluas 6 hektar. Biaya produksi sekitar 60 juta per hektar dengan hasil 17-20 ton per hektar dengan harga normal 7.000 per kilogram. Selanjutnya latar belakang. Hasil kentang yang melimpah dari Kecamatan Kayu Aro jadi suatu ide usaha kami. Lihat para petani sebagian besar hanya langsung menjual bahan mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal apabila diolah terlebih dahulu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan penghasilan para petani kentang khususnya di Kayu Aro. Maka dari itu kami memiliki inovasi baru dengan mengolah kentang menjadi hasil pertanian di Kayu Aro dengan tujuan dapat meningkatkan penghasilan petani kentang, yakni dengan mengolah kentang menjadi frozen food yang kami beri nama dengan Nataro, yaitu nugget potato kayu aro. Seperti yang kita tahu, makanan atau snack nugget ini sudah tidak asing di telinga masyarakat. Akan tetapi nugget yang dikenal adalah berbahan dasar daging dan harganya yang mahal. Dengan adanya Nataro ini, agar semua kalangan dan masyarakat dapat menikmati nugget tanpa menguras isi kantong. Selain itu, harapan kami dengan adanya Nataro ini dapat mengangkat hasil pertanian kentang kayu aro baik di ranah nasional hingga internasional. Nah, terima kasih Adis. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk presentasi kali ini. Yang ketiga itu ada cara pembuatan Nataro.
nugget potato kayu aro. Untuk cara pembuatan ini, yang pertama ada bahan-bahan. Pembuatan ini sudah kami coba di rumah sendiri, walaupun dalam skala kecil, belum namanya mencoba ya, belum kita buat dalam skala besar. Untuk bahan-bahannya itu kita menggunakan 3 buah kentang, 2 tangkai daun bawang, 5 biji keju mozzarella, secukupnya garam, masako secukupnya, sesuai selera ya. Terus merica juga secukupnya. Terus bahan lapisannya, ini bahan lapisan untuk menggoreng crispy dalam hasil akhirnya, itu 1 butir telur dan 100 gram tepung panir atau tepung roti. Lalu ada cara pembuatan nugget potato kayu aro. Untuk sampel kami baru melaunching rasa mozzarella. Ya, varian yang kami buat ini baru rasa mozzarella. Nah, untuk selanjutnya langkah kami itu akan membuat rasa-rasa seperti keju, coklat, dan lain-lain untuk kedepannya. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya, kita siapkan bahan dasar. Lalu kupas kentang, cuci bersih, potong-potong menjadi beberapa bagian. Seperti pada gambar ini, kita siapkan bahan, kita kupas kentangnya, bersihkan, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Langkah kedua, rebus kentang dengan api sedang sampai empuk. Biasanya saya tusuk pakai garpu untuk lihat tingkat kematangannya. Ini direbus kentangnya. Langkah ketiga, setelah matang, lalu saring kentang dalam keadaan hangat, haluskan kentang. Ya, ini ditumbuk sampai halus. Posisinya masih ini ya, hangat ya. Airnya disaring. Saya ulek agar halus rata, kemudian iris daun bawang dan beri garam. Penyedap rasa dan merica sesuai selera, aduk rata. Pokoknya bumbu-bumbu tadi yang sudah disiapkan kita letakkan pada step ini. Yang keempat, kita siapkan keju mozzarella-nya. Ini di sini saya potong jadi 4, kemudian ambil kentang, pipihkan ya. Adonan yang sudah jadi tadi kita ambil sekitar berapa ya? Sesuai ini ya, kebutuhan juga dan bentuk yang diinginkan ini. Lalu di tengah adonan yang kita udah buat pipih tadi, kita letakkan keju mozzarella-nya. Ya, kita letakkan keju mozzarella-nya di tengah. Nah, ini keju mozzarella-nya dipotong-potong. Ini setelah adonannya dipipihkan, letakkan keju mozzarella-nya di tengah. Ini tujuannya agar apa? Agar nanti waktu digoreng, mozzarella-nya itu lumer gitu, lumer di tengah-tengah nuggetnya gitu. Selanjutnya, step kelima, setelah semua adonan dicetak, ya, ini saya buat bulat-bulat. Siapkan telur yang sudah dikocok dan wadah lain untuk tempat panir, tepung panir atau tepung roti. Ya. Langkah keenam, masukkan adonan kentang ke dalam kocokan telur. Ya. Sebelum diberi tepung panir, itu kita masukkan adonannya yang sudah siap digoreng tadi ke telur dulu, ke kocokan telur. Lalu angkat dan masukkan ke wadah yang berisi tepung panir tadi. Digulirkan sampai merata ya, sampai kulit dari adonan tersebut tertutupi oleh tepung panir. Nah, dan langkah terakhir kita goreng adonan ya. Kita goreng adonan tadi, nugget potatonya sampai benar-benar matang ya, benar-benar matang dan terlihat crispy. Dan ini
hasil akhirnya. Ini adalah mozzarellanya yang kita letakkan di tengah adonan tadi. Ketika sudah matang, kita buka di bagian tengahnya, itu akan lumer. Nah, ini tentunya menyesuaikan untuk rasanya. Apabila kita isi keju, ya yang lumer keju gitu. Nah, bisa juga kita isi dengan coklat batangan ya. Nah, itu tadi untuk cara pembuatan nugget potato kayu aro. Bagian terakhir dari presentasi kami yaitu desain packaging nugget potato kayu aro. Yang pertama, kami memiliki desain packaging ini untuk yang delivery siap saji. Artinya packaging ini digunakan untuk yang nugget sudah matang, sudah siap disajikan. Ya, karena kami memiliki rencana untuk membuka kedai Nataro ini agar pengunjung bisa datang dan menikmati Nataro, serta apabila ingin membungkus ataupun pesan via online, nah ini adalah packaging yang kami gunakan. Untuk packaging yang kedua, kami akan menjadikan Nataro ini sebagai frozen food, ya, atau makanan es ya, bisa dibilang makanan es yang sedang viral saat ini. Karena melihat dengan kondisi masyarakat saat ini yang apa-apa pengennya cepat saji, tidak perlu ribet. Jadi kan dan frozen food ini tentunya sangat awet ya, karena makanan es itu kalau diletakkan di freezer itu akan awet berbulan-bulan. Nah, tujuan dari kami membuat frozen food ini agar Nataro ini dapat diperjualbelikan meluas hingga pasar internasional. Nah, untuk langkah yang awal, kami akan memasukkan produk Nataro ini ke supermarket seperti Alfamart, Indomart, ataupun supermarket besar lainnya yang ada di Provinsi Jambi dulu khususnya. Setelah itu kami akan meluas ke pasar nasional dan bahkan bisa sampai ke pasar internasional. Nah, ini bentuk packagingnya. Nah, karena kami baru membuat dalam bentuk rasa mozzarella, ini adalah packaging mozzarellanya. Mungkin itu saja presentasi prototipe yang kami buat. Terima kasih Ibu Reni, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan atau mengikuti presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.